Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'am. Wa bi ni'matihi subhanahu wa ta'ala tatimmus salihah. بنعمته تعالى استطعنا أن نلتقي صباح هذا اليوم في بيئة طيبة في حال طيبة في صحة وعافية Amin. بعد الحمد على نعم الله سبحانه وتعالى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Pada pelajaran sebelumnya yang sudah kita kaji bersama, kita sudah berkenalan dengan pola baru kalimat bahasa Arab al-jumlah fil lughatil arabiyyah, yaitu mubtada khobar dengan variasi baru. Mubtadanya berupa kata ganti. Fid darsinal madi ta'allamna namaton wa naw'an jadidan min anmatil jumlah al-arabiyyah wahya al-jumlatu allati tatakawwanu minal mubtada wal khabar wa takunul mubtada'u fiha ay fi hadhil jumlah dhamiran. Itu yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ada 3 kata ganti bahasa Arab Ya Allah, ya Allah. domair dalam bahasa Arab yang sudah kita bahas. Ada huwa, ada hiya, kemudian ada ana, ada anti, ada Nanti. ana, anta, dan anti. Itu yang sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, dan Yang berikut ya. langkah kita, kegiatan kita pada pertemuan kita yang paling akhir, itu kita sudah sampai pada tahap tadribat, ya. Pada tadribat, dan tadribat kita pun sudah sampai nomor 3 insya Allah, atau nomor 4 ya, nomor 4. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan tadribat tersebut dengan contoh-contoh pengembangan, contoh-contoh penguatan yang ada pada tadribat nomor 5. Ya, tadribat nomor 5. Untuk itu, ibu-ibu, 4, kenapa, Bu? nomor 4. Ya Nomor 5 deh. 4. Nomor 5 Pak Guru. Oke, Afwan. baik. Terima kasih. Eh, untuk itu, mari ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan lebih lanjut kegiatan kita, pendalaman pada kegiatan inti pembelajaran. Kita mulakan bersama dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik ibu-ibu, bapak sekalian, ini tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda dengan latihan yang sebelumnya. Jangan berbeda dengan latihan sebelumnya, ini pola kalimatnya masih sama. Kita berikan kesempatan kepada kita semua terlebih dahulu, semua berlatih dengan nomor 5 ya. Kami tampilkan materi kita untuk hari ini. Sama-sama kita berlatih membaca
nomor 5. Dipersilakan Ibu-ibu Bapak sekalian. Apa kalimatnya di nomor 5? Hal Hal anta anta tilmizatun. Anti anti tilmizatun. hal anti Anti. Nggak tilmida bisa digedein dikit ya, Pak. Anta. Terlalu kecil, bagus. Pak, nggak bisa digedein dikit. Hal anti Ya. tilmizatun. Tilmizatun Anti la ana tajirotun. tajirotun. Batun. Bagaimana Hal- sekarang? Ya, sudah Pak, besar Iya, nih. baik. Terus dilanjutkan. Hal anti Anti tilmizatun. tilmizatun la Ana tajirun. Ribatun. Mutribatun. bukannya kedua ya sekarang ya. Iya, mutribatun kedua. Nah, Hal anti Kenapa Odimatun. Pak Bambang udah ketiga? Odim. Odimatun. Hal anti tilmizatun. Zatun. La. Ana Fallahatun. fallahatun. Hal anti Hal tilmizatun. anti tilmizatun. La. Ana syairotun. Sairotun. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, dari segi makna apa ada ungkapan yang belum terpahami? Mutoribatun, Pak Pak. Mutribatun Pak lupa. Nyanyi. Vokalis. Iya. Band vokalis band. Falahatun. Tani. Tani. Oke. Ada yang belum terpahami? Sudah Pak Guru sudah dikasih tahu sama teman. Oke, baik. Ya. Selanjutnya kita melangkah ke fokus ya, membaca dengan sesuai dengan aturan setelah kita juga tadi paham maknanya ya. Siapa yang akan kita simak bersama untuk kesempatan yang pertama kali ini? Saya Pak Guru. Ya, dipersilakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anti tilmidatun. La ana tajirotun. Hal anti tilmidatun. La ana mutribatun. Hal anta tilmidatun. La ana hodimatun. Hal anta tilmidatun. La ana falahatun. Hal anta tilmidatun. La ana sairatun. Iya, baik. Ini sewaktu Pak Bambang membaca hal anta tilmidatun. Hal anti Itu begitu. apa yang dipikirkan sehingga anta digandeng dengan tilmidatun? Maaf Pak Guru, hal anti begitu. Oh, hal anti. Apa ini yang terjadi sehingga ada perubahan dari anta ke anti? Kebablasan Pak Guru. Hai, Anti. Hal ya, anti. tahan ya, tahan. Biar nggak kebablasan. Iya, supaya tidak kebablasan. Oke, coba ini kadang-kadang karena terlalu banyak beban kadang-kadang ya kita, karena terlalu banyak kerjaan jadi kita kurang fokus ya, kurang fokus. Coba kata per kata Pak Bambang dipersilakan dibaca kata per kata. Hal anti Per kata Pak, per kata, perpotong lah begitu, perpotong coba. hal Hal, oke. Terus kedua, anti anti, oke. Terus ketiga, tilmidatun. iya baik. Terus berikutnya, La oke. Terus berikutnya, ana ya. Pak Bambang, apakah berkeyakinan ya nun di situ panjang sehingga Bapak bacanya ana? Apakah memang keyakinannya nunnya itu panjang, Pak? ya pendek Pak Guru. Ana. Pendek Iya. Pak Guru. Nah, kalau begitu berarti ini
ini punya tantangan tersendiri nih kalau berperilaku berbeda dari keyakinan. Nih, kalau keyakinannya mengatakan tidak panjang, tetapi ucapannya panjang, nah ini harus menjadi serius gitu ya, untuk harus menjadi perhatian serius kita. Silakan dipraktikkan. Ya, keyakinan dan penerapan disesuaikan. Ana tajiratun. Ana. Ya, terus. Baca Mhm. langsung bangun dulu. Iya, berikutnya. Hal anta hal anti tilmidatun Oke, la. coba panjang pendeknya dijaga, Pak. Ya. Hal anta hal anti tilmidatun la. Ana tajiratun. Iya, ini nadanya coba pakai nada Arab ya. Kalau nada Indonesia, akhir semua kata jadinya panjang. Hal anti, oh, kok jadi anti panjang begitu? Hal anti, ya gitu. Penekannya kalau ada sukun itu ya. Hal anti til mi zatun la ana tajirotun. Kayak gitu tuh gaya-gayanya. Tapi kalau gaya bahasa Indonesia jadinya begitu. Hal, hal, jadi hanya jadi kayak panjang tuh. Hal anti tilmizatun la ana tajirotun. Nah gitu. Jadi berubah itunya. Apa namanya nanti panjang pendek itu tidak cocok dengan karakter bahasa Arab yang memperhatikan panjang pendek. Gara-gara apa? Gara pilihan nada langgam bacanya gitu ya, langgam Indonesia yang dipilih. Ya betul. Hal anta tilmidatun la. Ana tajiratun. Hal anta tilmidatun la. Ana mutribatun. Hal anta tilmidatun la. Ana khodimatun. Hal anta tilmidatun Itu la. masih itu. Jadi pertanyaan tetap aja. Walaupun diulang-ulang tetap aja nanya, anta digandeng dengan tilmizatun itu apa itunya? Dasarnya anta digandeng dengan tilmizatun. Tetap aja jadi penasaran kita itu. Hal anti tilmidatun la. Ana fallahatun. Hal anti tilmidatun la. Ana sa'iratun. Iya, oke. Baik, kita lanjut ibu-ibu sekalian atau ada pertanyaan yang ingin dikonfirmasi? Sa'iratun. Fallahatun. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut berikutnya. Siapa ibu-ibu sekalian yang ingin melanjutkan kegiatan berikutnya? Suryana. Tidak ada? Untuk nomor 6 tidak ada? Saya dah. Oke. Bu Suryanah dah, silakan dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Man anta? Ana Usman. Man anta? Ana Jairun. Man anta? Ana Amilun. Man anta? Ana Mutafarihun. Man anta? Ana Saihun. Halas Pak Guru. Iya, oke, baik. Dari segi makna, arti ibu-ibu, Bapak sekalian, ada yang ingin dikonfirmasi?
Mutafaikun. Mutafa. Muta, Mutafarikun. fari, jun, jun apa pun? Mutafaridun. Mutafarijun. Ini dekat sekali dengan kata tilfaz ini. Oh ya, Tilfas. Jun. Iya. Oh, Saya lupa. Itu dekat sekali Penonton dengan ya, Pak? kata tilfaz. Itu tilfaz. Apalagi kemarin pada saat ada Farijun. pertandingan antara Farik Indonesia wa Australia. Kemudian ada pertandingan antara Al-Mubarah Kuratil Qadam baina Farik Indonesia wa Bahrain. Khosatan ya, orang-orang ya. Amamatil faz mutafarrijun. Al-mutafarrijun amama atil-faz. Jun. Itu penonton TV, Tilfas. Nonton. Orang yang menonton. Nonton Ada lagi bola. yang lain? Itu kalau dekat dengan Tilfas berarti penonton. Ada lagi yang lain? Kalau saya penduduk desa, Saikun. Apa? penduduk desa. Kesel ya, Jim. Yang Apa satu itu logika Bu Yana aduh, antara penonton. penduduk desa Eh. dengan televisi gimana itu yang Ibu bayangkan? Ini penonton. Penduduk desa. Apa yang Bu Yana pikirkan? Ya, hubungan antara televisi dan penduduk desa apa yang Ibu pikirkan? Penduduk. Ini. Bu, Ya, apa yang Ibu pikirkan hubungan antara penduduk desa dengan televisi? bukan penduduk desa. Bukan, pertanyaannya apa hubungan antara televisi dan penduduk desa Penduduk sehingga penduduk desa yang Ibu pikirkan pada saat kami mengatakan bahwa mutafarrij itu dekat sekali dengan televisi gitu. Apa yang Ibu pikirkan? Nggak mikir apa-apa. Oh ya udah kalau Apa? gitu. Oke. Orang yang tidak berpikir tidak cocok untuk kita ajukan pertanyaan, khawatir nanti malah dipelintir. Yuk, kita lanjut berikutnya. Ada lagi yang lain? Sairun. Saiha. Saikun. Ya, Saikun. baik. Indama, itu ya. Indama yal'abu Farik Indonesia fi Australia al-Indonesiyun saihun. Oh, wisata. Ya udah disimpan aja gitu orang. Yang menerka-nerka soalnya dari Ya nggak, yang bagus menerka-nerka asal jangan meng-RK-RK gitu. Bagus itu. Gitu. keceplosan Pak Guru langsung wisata. Iya, emang kan itu adalah hasil didikan Wisata atau dari wisatawan? pengajar-pengajar yang lain Wisatawan. gitu. Ya kan, memang itulah hasil perjuangan dari guru-guru kita yang lain Kan yang tadi bersemangat Pak Guru teliti. untuk terjemah. Oke, ada lagi yang lain, ibu-ibu sekalian? Tuh. Kalau turis masuk nggak, Pak Guru? Bisa. Maksud pertanyaan ibu bagaimana? Saya Kok turis. soal masuk dan apa ada yang keluar gitu, maksudnya apa kaitan pertanyaan ibu? Iya, nah pertama nama saya namanya Usman. Terus saya Beda Bu, beda itu. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima itu bukan satu kesatuan ya ini. Nah, itu kan ini cuman ya. Kok nggak ditulis lengkap ini biar hemat aja gitu. Kan man anta nggak usah dicapek tulis itu. Man anta nggak usah, cukup sekali aja gitu maksudnya gitu. Oh, gitu. Biar kita terbiasa kan ada mikirnya juga tuh kita kalau
Ya, ini karena dia tidak materi ini tidak disusun berbasis pada konteks ya. Kalau ini kali jadi konteksnya itu lepas saja itu. Antara satu dengan yang lain itu enggak, kadang-kadang kan enggak ada hubungan sama sekali gitu. Hubungan sama sekali. Coba lihat contoh ya, kalimat-kalimat awal yang kita miliki coba. Di pada waktu memperkenalkan ya, pada waktu memperkenalkan domir huwa dan domir hiya coba. Kalimat pertamanya apa? Wa hal hal anta mustaidun. Kalimat pertamanya adalah Muhammadun Ya talibun Muhammad. huwa hadirun. Oh, yang Ya, pertama. ya kan? Ini kan materi memperkenalkan antara huwa dan hiya. Al-maktabu fil madrasati huwa amama saburati. Enggak nyambung kan kalimat satu dengan kalimat kedua. Gitu. Karena untuk kalimat pertama, konteksnya tolibun itu biasanya itu untuk jamiah gitu ya. Untuk jamiah, yang kedua ini ke al-madrasah gitu. Hmm. Ya, kalau mau dikonteksan cocoknya kan al-maktabu fil jamiati. Misalnya begitu ya. Ya. Ya, tapi enggak sepenuhnya begitu. Jadi Utsman, Mutafarrid dan sebagainya itu tidak harus menjadi sebuah satu rangkaian cerita berkaitan ya. Mengapa? Karena ini buku ini ya kita perlu pahami. Kalau buku lain ya harus begitu, apalagi buku Al-Arabiyah Baina Yadaik misalkan itu terlihat betul hubungannya. Karena apa? Karena pelajaran kita ini basisnya apa? Pola kalimat. Basisnya adalah pola kalimat. Jadi kalimat-kalimat Ya, itu siap. ya selama menggunakan pola yang sama, ya selama dia menggunakan pola yang sama, dikumpulkan, maka dia dikumpulkan pada pelajaran yang sama. Di sini Pak Guru, Iya, jadi bisa nama, bisa profesi ya Guru. bisa juga yang lainnya. Iya, bisa juga yang lainnya. Yang lain maksudnya gimana? Eh, Kalau gitu saya nanya balik dulu. Yang Bapak maksud bisa nama, bisa profesi, konteksnya apa? Ini Pak, Ana Usmanun. Ana Jairun. Jadi gitu kan? Jawabannya Bukan profesi ya, bukan ya? Bukan profesi ya? Oke. Bukan Bagaimana? profesi ya? Jadi pertanyaannya tidak jadi? Ini jadi Pak Guru. Iya, gitu ya. Hmm. Jadi ngerti Pak Guru. Mm-mm. Ya itulah Tanya. modalnya. Modal Kayak kita tadi. bilang bahasa positifnya adalah modal kita tanya jawab. Tapi bahasa negatifnya modal kita adalah saling mencecer. Guru mencecer murid, murid mencecer gurunya. Itu bahasa negatifnya. Ya, itu bisa juga yang lain Pak Bambang kan? Nah, bisa juga Iya, yang iya. lain kan? Iya, iya. Itu bisa nama, bisa profesi, bisa juga keadaan kan? Untuk Oh, keadaan. bisa juga keadaan, bisa juga yang lain. Karena ini kan karena pola yang sedang kita kaji di sini adalah kalimat-kalimat yang mubtada'nya itu berupa kata ganti atau yang kita kenal kemudian nanti dengan domir. Oke, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan dengan pemantapan. Silahkan. Pemantapan bacaan. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, silakan. Ya. Man anta. Ana Usman. Man anta. Ana Zairun. Man anta. Ana Alimun. Coba ulang. Amilun. Kenapa jadi Amilun. Aduh, astagfirullahaladzim. Wale. Amilun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ini macamnya. Man anta. Ana Amilun. Man anta. Ana Mutafarijun. Perhatikan tasdid.
Mutaf mutaf mutaffarijun. Perhatikan letak tasdidnya. Jadinya di mana? Tasdidnya di ro. Mutafarrijun. Nah, begitu. Mutafarrijun. Oke, berikutnya. Man anta anak saihun. Alas Pak Guru. Oke, baik. Berikutnya, silakan. Ibatun. Saya coba Pak Guru. Iya, silakan. Bu Yuni, silakan. Man man anti ana Laila. Man anti ana laibatun. Man anti ana mutafarrijatun. Man anti ana saihatun. Man anti ana mutribatun. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Yuni. Terima kasih juga ada bonus nya juga. Ini menambah. Ada pedes-pedes gimana gitu ya kalau ada nya. Itu Pak Guru. Kalau kepedesan Iya, ini kalau ada keraguan gitu. Baik, dari segi makna berikutnya. Saya lupa laibatun. Laibatun. Kenal Megawati. Kenal. Kenal. Iya. Megawati yang terkenal sekarang yang mana? Wakil Presiden. Pemain itu Megawati yang sana Olahraga pemain voli. olahraga Itu bisa kita sebut bahasa Arab Megawati al-masyhurah al-an la'ibah. Oh, pemain apa ya, pemain bola voli gitu. Kan saya nggak ngomongin bola voli, saya ngomongin la'ibah doang. Atlet berarti. Atlet doang. Atlet gitu Pak. Iya. Atlet kan bisa lari. Enggak, Kalau saya pemain tadi bola Bu voli Yuni udah gimana bagus ngomongnya? ngomongnya, tapi nggak pakai poli saya, nggak pakai poli aja, nggak pakai poli. Atlet. Kalau pemain bola voli gimana ngomongnya, Pak? Sebut poli bahasa Arabnya. Tuh. Gimana? Pemain voli. Iya. Apa bedanya poli dengan bola poli dengan bola sepak? Lain dong Pak. Lain Iya dong kalau betul, sepak bola betul. dengan Lain. kaki. Pertanyaannya apa bedanya? Gitu. Bola sepak pakai kaki, bola Iya. voli pakai kaki. Voli kan Iya, dengan tangan bahasa tangan. Arabnya apa? Yadun. Nah, ya udah itu jadinya kuratul yadi. Gitu. Oh, kuratul yadi. Gampang kan bahasa Arab? Nah, karena itu yang sepak bola yang pakai kaki dibilang apa? Kurkosi. Bilang apa? Kuratul Kuratul kodami. Itu. Oh, iya. Kenapa kodami? Itu kan kaitannya dengan hadis ya. Hadis kalau kodami tunggal jamaknya akdam. Ya, al jannatu tahta aqdam al ummahat katanya. Apa maknanya? Surga. Di bawah telapak Apa ya? kaki. Nggak pakai telapak Bu, kasihan kalau telapak mah. Ntar ibunya nggak bisa jalan. Ini kesentuh kerikil aja kepedihan ibunya gitu. Untuk kerikil ya jatuh. kaki ibu. Iya, di bawah kaki ibu katanya. Nggak harus pakai telapak ya gitu. Ya kan ada kakinya tuh, kodam. Makanya akdam, kuratul kodam, kuratul yadi. Megawati la'ibah kuratil kodam. Nah, la'ibah kuratil yadi. Ya di tangan. Bola tangan. Kok jadi bola tangan? Voli, Bu. Kan satu-satu Pak Guru. Mana ada cerita orang Indonesia bola Jadinya tangan? tangan. Tapi kalau yang softball itu gimana, Pak? Kalau softball
Apa itu softball lagi? Kan itu Saya belum juga ngerti bola tangan softball itu juga. lagi. Ya, pemain softball. Softball tuh gimana kalau softball? Ya, pakai tangan juga. Sama kayak poli begitu. Beda, beda, beda mekanisme kerjanya. Beda Itu gede lapangannya apa juga. kecil kalau softball? Lebih kecil ukurannya kira-kira. Oh iya, coba kita cari tahu dulu. Belum pernah ada yang ngajakin main ini soalnya. Mahal Pak soalnya. Oh, pantesan. Gitu. Ini kalau ini malah ya, nih. Ini kalau lihat nih, malah dia pakai ini ya, langsung pakai bahasa Inggrisnya itu karena kayaknya di Arab nggak ada itu. Mm-mm. Hmm, Langsung Berarti softball. serapan ya Pak. Hmm. Softball. Ada juga katanya al baseball, al baseball. Oh Bisbol. kan pakai alat lagi Pak. Oh, ada lain ya. Hmm. Hmm. Gitu. Ball golf kan semua pakai tangan tapi tambah alat. Ya kalau golf lain lagi nanti. Eh, iya, jadi dia saya lihat di sini menunjukkan dia pakai softball langsung diterjemahkan diambil dari istilah bahasa Inggrisnya. Itu karena kayak ini kalau mau pakai bola tangan udah diambil oleh bola voli gitu ya. Volley. Oke, ada lagi yang lain? Saya tidak ada Pak Guru. Baik, itu sudah. Kata lain mungkin ada yang ingin dikonfirmasikan? Ada nggak tuh yang lain? Ini ada lagi ini istilah terjemahan lain yang digunakan ya, terjemahan lain yang digunakan. Karena tadi bola voli itu ya dimainkan dengan tangan ya, kuratul yadi. Ketika dipukul itu kemudian melambung. Melambung itu ibaratnya apa? Di atas itu seperti terbang ya. Maka dia bisa juga dalam bahasa Arab dikenali juga dengan istilah apa? Itu al-quratut ta'irah. Apa? Bola terbang. Al-Quratu To'iroh. Iya, jadi bola terbang. Ah, Kan pesawat terbang. Iya, bukan hanya pesawat terbang ini, bolanya yang terbang. Jadi itu artinya kalau begitu ya, kalau begitu, tahu asohnu, tahu asohnu. Asoh. Nggak tahu. La a'lam. Itu a'lam. untuk makan. Piring. Iya. Piring. Jadi kalau apa bahasa Oh. Indonesianya. Asohnut to'iru apa jadinya? Tari Yang piring. terbang. Tari piring. Bukan, itu artinya berantem. Oh, alah. Oh, Lempar ada piring. piring terbang jadi berantem. Ya, lempar piring. Eman-eman piringnya, Pak. Mas. Ya, tapi dia beli yang Piring plastik. plastik. Dia beli yang plastik. Dilempar piring. Ya, itu ya. Piring. Udah dari segi makna, udah oke semua? Aman. Ya. Guru aman. Ya, dipersilakan untuk memantapkan bacaannya. Ingat ya Bu Yun, ya, ini bahasa Arab ya. Nadanya tentu dijaga dengan irama bahasa Arab, bukan dengan Lagu nada ya. irama Bogor dan sekitarnya. Logat. Irama Bogor. Man anti Ana Laila. Nah, kayak gini nih. Man anti, ti ini kok jadi panjang begitu gitu maksudnya. Jadi gimana Pak Guru? Berhentinya Saya di nun itu. Man anti. Kan nggak berasa panjang kalau begitu. itu kalau itu Sunda ya, anti. Man Man anti. anti. Man Anti Yun. anti. Hmm. Man anti Ana Laila. Man anti Ana Laila. Ana Laila. Nah, gitu. Ana Laila. Ana Laila. La-nya panjang.
Oh iya ada iya ada. Man anti ana Laila. Man anti ana laibatun. Man anti ana mutafarrijatun. Man anti ana saihatun. Man anti ana mutribatun. Gitu, Pak. Oke, baik. Oke. Ya, ibu-ibu sekalian, ini bagi sebagian orang terlihat sangat sederhana. Bukan hanya bagi murid, bagi guru juga, apalagi bagi guru ya. Bagi murid, ini kelihatan sederhana. Karena sederhana, sebagian orang kemudian tidak mau melakukannya. Itu. Tidak mau berlatih membaca yang macam-macam begini. Itu. Bagi guru juga kemudian begitu. Masa yang begitu-gitu aja diajarkan katanya. Ya. Masa yang begitu nggak pada tahu? Ya. Ya betul. Memang pertanyaan kalau kata kuncinya adalah tahu, ya siapa sih yang nggak tahu panjang yang begini, yang pendek itu begini. Ada nggak di antara ibu-ibu, bapak sekalian yang tidak tahu ciri kata dibaca panjang, huruf dibaca panjang dalam bahasa Arab? Matobi'i. Nggak ada. Ih, kok Bu Yana pertanyaannya kemana beli sama komentarnya bikin kaget begitu. Ada teman Nggak ada kan? Tuh. Nggak ada tahu. Nggak ada. Kan semua tahu kapan sebuah huruf dibaca panjang dan tidak dibaca panjang. Namun tidak semua kita bisa mempraktikkannya. Karena apa? Mohon maaf lagi ini bukan nyindir, bukan apa-apa ya, bukan ini. Ini sekedar untuk kita, ini untuk kepentingan kita, bukan menyalahkan orang, bukan menyindir orang. Karena Nah, kurang tapi karena latih. ini pengetahuan, bukan sekedar pengetahuan, ini keterampilan, karena itu kita latihkan gitu. Kurang latihan. Nah, ya, mohon ridho dan ikhlasnya ya, ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, sekalian. Masa begitu-gitu aja berhari-hari, panjang pendek lagi, panjang pendek. Ya namanya juga keterampilan Obat nih. lupa mulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Tadi sudah nomor 7 dengan Bu Yuni, berikutnya nomor 8. Siapa lagi? Saya Pak. Man, Ba'da Yuni. Belum Bu Yaya belum. Saya. Bu Sri. Bu Bu Sri Sri, belum. silakan Bu Sri. Ana tolibun. Ana fil maktabi. Ana fil maktabati. Ana laibun. Ana fil maktabati. Pinter nih. La ana doifun. Ana fil maktabati. Ana mutifun. Ana fil maktabati. Ana saikun. Ana fil maktabati. Alas, Pak. Oke, baik. Sebelum kita beranjak ke pemantapan cara membaca, ya, kita benahi makna. Ya, kita benahi dari aspek makna. Apa ada yang ingin dikonfirmasi ibu-ibu, bapak sekalian dari aspek ini? Laibun apa, Pak? Apa? Laibun. La, Ada tadi. Nomor Atlet. 2. la Atlet apa? yang Laibun. nomor 2 Pak Guru. Laibun. Tadi sudah ada, tadi ya, di contoh sebelumnya itu ada Megawati. Oh, Yang U11 iya, siapa iya, sih? iya, Kalau dulu iya, kan Pak. ada Bambang Pamungkas itu Laib itu. Iya, iya, Pak. Babang Pamungkas Beda Laibun. Tamar Butoh Iya, aja. iya, ini untuk ini yang perempuan. Ya, ini yang laki-laki menjakar. Ya. Laki-laki punya apa, Bu? Ini mujakar yang ini, Iya. Pak. Iya, betul, betul, betul. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ada Tamar Butohnya. Ya, baik. Yang lain sudah terpahami, ibu-ibu, Bapak sekalian? Pak Mudi pun Mm-mm.
Kan kalau doi pun tamu, kalau Hmm. mudi pun Pramugari. Tuan Ingat rumah. waktu kita ke Padang, cie ya nggak ke Padang, mohon maaf ya, bukan nyindir ya, bukan manas-manasin Aduh, ya. yang Padang, Iya, Mohon Padang, iya. maaf ya Padang. ini karena kebetulan yang bertanya ikut serta. Ingat Bu Yun waktu kita ke Padang. Ingat, ingat. Waktu kita mau masuk, waktu mau boarding, itu sebelumnya kan ada istilah Pak Afif itu apa? Ada taksi kan? Kita taksi dari ruang Iya, tunggu, iya. qo'ah, apa? Sholah al-intizar. Kita dari sholah al-intizar, kemudian kita taksi ke Mm-mm. at-ta'irah. Pada waktu kita mau nadkhulu at-ta'irah kan ada bab ya, ada bawab at-ta'irah. Ada mudifah di situ yang menyambut kita. Tuan rumah. Lalu kalau Tuan tuan rumah. rumah gimana Penyambut ceritanya? penyambut tamu atau reception gitu. Host Oh, itu Pak host. enggak konteks reception. Orang ngomongin pesawat. Oh, Oh, pramugari. Ya, pramugari. Kan yang menyambut, Pak. Nah iya, begitu Tuan jadinya. rumah. Kalau reception itu kalau acara pernikahan itu baru mudifun kalau di situ. Nah, kalau di pernikahan baru cocok bilang apa itu pagar ayu. Nah, kalau pagar di ayu kan kalau yang itu Pak berjajar. Iya. Jadi ya pramugari gitu, Pak. Tanda tangan di depan itu, Pak. Mudi pun itu pramugari, Pak, jadi. Menyambut ya tamu. kalau di Ini pesawat, ini menyambut Pramugara, atau Pak, gimana gitu pramugara. Pak memberikan memberi apa kalau di pesawat memberikan. itu jadinya kalau di pesawat. Gitu. Jadi secara keseluruhan penyambut gitu. Iya. Istilahnya kalau di Karena kan ada dua itu, ada yang bertamu, ada yang menerima tamu kan begitu. Mm-mm. Yang tamunya adalah doifun, yang menerimanya mudif. Oh, Menerima jadi tamu. penyambut tamu gitu ya. Bawa tamu. Sah. Iya tuh. Jadi istilahnya apa tuh? Penyambut tamu. Iya, penyambut tamu. Penerima tamu lah, penerima tamu. Ya penerima tamu itu kalau mau kondangan, kalau terima tamu. Kita ke rumahnya Bu Zus disambut sama keluarganya Bu Zus. Nah ya itu juga mudif itu. Tuan rumah. Tuan rumah ya. Iya. Iya. Tuan Tergantung rumah. dia di mana ya. Penyambut Iya, tamu. betul. Kalau di pesawat yang nyambut pramugara, pramugari. Kalau di kondangan Iya, betul. itu Pagar ayu. pagar Ya, ayu, dari pagar mana? bagus. Istilahnya lain-lain gitu. Untuk pesawat sendiri istilahnya untuk Iya, betul. kita terima Di tamu reception. penganten Iya, gitu. gitu. Nah, berdasarkan itu memang menghafal arti itu nggak selalu cocok gitu. Tidak Nah, sesuai kedua, harus yang sesuai kedua, dengan tempatnya gitu ya Pak. betul. Yang kedua, kalaupun nanti ibu-ibu suatu masa, wah saya nggak tahu ini, saya lupa apa artinya, jangan langsung menyerah, lihat konteksnya gitu. Hmm. Ya, supaya jangan kejadian kayak tadi, yang di depan TV sedang berjajar menikmati pertandingan bola, apa kata Bu Suryana, penduduk desa, kan jauh itu konteks. Menonton gitu, melihat apa menonton apa menyaksikan gitu bisa Pak di depan TV. Gitu. Ya kalau kata Inul, para penonton kalau kata Inul. Para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Nonton bersama. Mari Sama kita nobar. Ngombar. Satu desa nontonnya. Iya, gitu ya. Kalau satu desa banyak ya. Ya. Itu satu desa. Mungkin tadi saya pikir Bu Yanah mau cerita tentang masa lalu. Masa lalu. Saya masa lalu itu kalau mau nonton TV kemana? Ke tetangga sebelah. apa? Dia lupa deh Dulu di masa lalunya Pak. kecamatan, Pak. Oh iya, kalau saya masih ada desa itu desa sebelah itu seingat saya pada masa itu ada dua orang di desa itu yang punya televisi, ada dua orang. Satu itu membuka kesempatan
bagi orang lain untuk menonton, satu lagi enggak gitu, satu lagi enggak. Beda ya itunya. Ingat tuh. Pakai apa? Pakai strum acu. Aki pakai aki. Aki, Belum aki. Strum acu tuh. Yang paling khawatir tuh malam Ahad itu udah mulai goyang-goyang. Aduh, di filmnya belum selesai, layarnya udah mulai goyang-goyang. Udah habis akinya. Udah habis akinya. Aduh, kayak dalam hati. Waduh, kalau tahu zaman sekarang akan secanggih ini, ogah dulu nonton ke situ ya. Pakai digigit nyamuk segala, dingin-dinginan. Capek lagi jalannya. Sekitar 30 menit jalan kaki. Aduh. Jangan-jangan juga sekarang begitu juga kita ini. Kalau tahu ini ngapain dulu capek-capek ya sejauh itu. Itulah Sekarang dunia. cuma aja, Pak. Kenapa, Bu? Ketawa sendiri kalau ingat. Iya, iya, iya. Saya pikir tadi Bu Yanah mau cerita begitu tuh. Oke. Tapi kata beliau nggak lagi mikir, jadi takut dipelintir. Nggak kita lanjutkan diskusi ini. Oke, sekarang kita mantapkan ya, Bu Sri ya. Yang panjang dipanjangin, yang tak panjang dipendekin gitu ya. Ana tolibun, ana fil maktabati. Iya. Itu kata anak itu Ibu berkeyakinan dia panjang kah nunnya? Ana kan pendek kan Kak? Ana saya. Iya, pendek ya. Iya, Anak gitu ya. iya. Anak, Ana, ya. Anak, ana tolibun, ana anak. Kalau fil anak udah maktabati. dua ketukan dia. Iya. Anak sama-sama itu. Anak, anak, Ana, anak, anak, anak. ana tolibun, Terus, ana fil lagi tuh. maktabati. Anak, Ana tolibun, ana fil maktabati. Ya Pak. ya terus. Ana laibun, ana fil maktabati. Ana doifun, Enggak ada yang panjang di situ. Enggak ada yang panjang di situ. ana doifun, ana fil maktabati. Ana mudifun, ana mudifun, ana fil maktabati. Ana saikun, ana fil maktabati. Oke, baik. Berikutnya, nomor berapa? Udah selesai ya? Oh iya, iya. Sudah. Udah selesai. Selesai. Udah selesai. Nah, kita langsung sekarang kesimpulannya nih, kesimpulannya. Ya. Apa kesimpulannya? Pelajaran kita yang ke-10 ya, pelajaran 10 ini ya. Pelajaran kita yang ke-10 ini memperkenalkan struktur baru kalimat bahasa Arab yang di mana kalimat tersebut mubtada'nya berupa kata ganti. Ini karena untuk menjaga keberlanjutan pelajaran dari yang gampang ke yang sulit, maka pelajaran kita ini bahasnya atau fokusnya cukup ke kata ganti tunggal. Apa bahasa Arabnya? Wah, Domir. Bahasa Arabnya rubah kata Buya ya. Domair. Kita ulang lagi apa? Kata Domair. ganti tunggal. Yang akan kita bahas adalah kata ganti tunggal. Bahasa Arabnya apa? Domair. Domair. Mm-mm. Ada alif lamnya. Ojo kelalen, ojo kelalen. Ad-domair. Ad-domair. mufroda. Iya. Ad-domair al-mufroda. Produk. Domair. Kata ganti tunggal. Apa yang termasuk ini? Perhatikan kanan dan perhatikan kiri. Tengah-tengah boleh. Ya. Perhatikan kanan, perhatikan kiri. Tengah-tengah boleh. Sebelah kanan kita yang pertama ada kata apa? Buah. Buah. Sebelah kiri kita Goiba.
Kiri ghaibah. Ghaibun. Jangan, itu tengah-tengah itu namanya Oh, itu. tengah ya. Oh, Itu kirinya namanya. orang ketiga laki-laki. Iya. Tiga. Mm. Bahasa Indonesianya apa? Ganda-ganti. Dia, Iya. Dia. Bahasa Indonesianya dia. Iya. Dia. dia. Yang kedua, Iya. Iya. hia. Sebelah kirinya, Orang ketiga perempuan. bahasa Indonesianya Dia Dia juga. Iya, perempuan. perempuan. enggak ada istilah bahasa Indonesia dia perempuan itu enggak ada. Dia. Iya. Dia Iya. aja. Coba aja cari di kamus atau buku gramatika bahasa Indonesia segede Gabon, ada enggak kata ganti dia laki-laki? Enggak ada bahasa Indonesia. Karena apa? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada namanya muzakkar, tidak ada namanya muannats. Gitu. Tapi atas nama kekuasaan ustaz, kekuasaan guru, kekuasaan orang pintar, dia bikinlah bahasa Indonesia baru. Apa bahasa? Dia laki-laki, dia perempuan, saya laki-laki, saya perempuan, kita laki-laki, kita perempuan, katanya begitu. Ada lagi tuh yang lebih unik lagi tuh. Dia laki-laki, enggak dong dia. Mereka laki-laki dua, mereka perempuan dua. Orang Indonesia bingung. Gitu. Karena apa? Karena itu konsep bahasa Arab yang dipaksakan masuk ke bahasa Indonesia. Orang kaya dipaksa jadi orang miskin, berat nggak? Berat. Lebih berat daripada orang miskin dikasih hidup enak. Paling norak-norak sebentar, Pak. Iya, tapi habis itu dia ngerti loh. Gampang kok jadi orang kaya. Gampang. Itu gampang jadi orang kaya itu. Apa rumusnya? Hal-hal yang tidak penting jadi penting kalau orang kaya. Gitu. Tuh, bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekali biasa-biasa aja kali ya. Itu warna kuku begitu aja biasa itu. Tapi bagi orang kaya, entar dulu. Ini momennya apa nih? Mau pakai kerudung warna apa? Nanti warna kukunya akan disesuaikan dengan warna kerudungnya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kayaknya Jadi itu mas. kalau kuku tas dia ada. Kalau Kenapa Bu Yun? biasanya tas matchingnya masa Lebih-lebih lagi kalau tas bahkan udah umum. Ini saya kenal ada orang kaya ceritanya begitu. Oh, saya baru dengar Ya, Ibu berarti masih belum banyak nih pergaulannya dengan orang kaya. Punya Bu harus diganti pedicure dulu, mani pedi. Enggak, sekarang Hmm. ada kuku tempelan kok Bu Hendri. Oh, ternyata begitu. Nanti warna rambut juga diikutkan. Itu yang Warna tempel. rambut. Aku taunya dari anakku tuh kemarin. Repot. Itu. Hidupnya repot banget. Kata kita repot. Tapi kalau kata mereka, bagian dari pemberdayaan. Kenapa? Waktu dia warnain kukunya kan ada orang yang dapat kerjaan, ada orang dapat uang, seneng dia. Masih kerjaan orang. Oke ya. Berbagi. Ya kayak tadi kan begitu tuh. Bahasa Arab karena dia orang kaya, Arab tuh kaya. Itu laki-laki perempuannya diurusin. Orang Indonesia mah karena miskin nggak sempat mikirin itu. Itu. Nggak sempat mikirin itu. Wah, Gitu. Ya, miskin terima. amat itu. Miskin. Itu. Jadi bahasa Indonesia sama aja. Huwahia itu artinya dia. Dia. Mm-mm. Sama juga anta anti itu kalau bahasa Indonesia sama aja. Kamu aja. Itu. Sama aja. Ya, tapi ini dalam bahasa Arab yang tengah-tengah ini, yang kiri ini bukan artinya ini penggunaannya ya, penggunaan. Huwa itu karena dia adalah domir untuk gaib katanya, maka dia digunakan untuk siapa? Untuk laki-laki. Untuk orang ketiga laki-laki. Laki-laki. Hia ini dalam bahasa Arab disebut goibah digunakan untuk siapa? Menggantikan siapa? Orang ketiga. Orang perempuan. ketiga perempuan. Tapi sebenarnya kalau bahasa Arab bukan hanya orang, ingat kan sebelumnya? Iya. Iya. Iya kan? Yang ini Benda. domair ini bukan hanya untuk orang. Gitu. Untuk benda. Yang kita bicarakan di rumah Bu Sri ya, itu.
Mobil ya, Pak, mobil Pak Bambang kan kita tanya, Pak, di mana mobilnya? Terus kata Pak Bambang, mobil di depan rumah. Kalau pakai bahasa Arab, pakai domir jadinya apa, Pak Bambang? Amama. Iya. Iya. Iya, iya. Karena Gimana Pak Bambang? Di depan rumah. Iya. Ya, Terus? Mama. ya Baik. mama Iya, baik. betul. Iya, hiya amamal baiti, kata Pak Bambang begitu kemarin. Ya, tapi karena udah beberapa hari, jadi alnya hilang. Hiya amama baiti. Maksudnya amama baiti, maksudnya. Kalau baiti itu kan depan rumahku, katanya. Ya, anta ini di dalam bahasa Arab disebut dia adalah domir untuk mukhotob, orang kedua laki-laki. Nah, tapi tidak harus orang ya. Itu. Ya, kemudian ana, ini istilah. Oke. Yuk, siapa yang akan kita dengarkan suaranya? Boleh Bu Tri ya, Bu Tri yang selalu berseri-seri karena kemanapun didampingi oleh sang suami. Boleh kita minta suaranya, Bu Tri. Tafadhali. Putri, Iya. Yang pertama, Tamrinat. Oke, kelihatannya belum Tamrinat, Pak Guru. tune on. Ibu Bapak yang lain ada yang paham sampai di mana kita? Oh iya. Baik, Sampai kalau ya. ibu-ibu, saya lanjutkan ya. Domir-domir tersebut di atas, seperti dalam kalimat anta musta'idun, ana tajirun, dan sebagainya. Domir-domir tersebut ya, itu berkedudukan sebagai Ada. mubtada. Nah, itu dia kesimpulan kita dari pelajaran terbaru ini. Ada pertanyaan, ibu-ibu apa sekalian terkait dengan ad-dhamair al-mufradah? nah, belum Oke. jadi kalimat, jadi belum ada pertanyaan. Iya, baik. Nah, sekarang kita lanjut nih. Apa latihannya? Ya, silakan Bu Tri dibaca perintah soalnya. Badal al-mubtada ta al-adiyat ta bil dhamair al-munasibatan. Iya, baik. Apa maknanya? Badal. Gantilah mubtada pada kalimat berikut dengan domir atau kata ganti yang sesuai. Iya, bagus. Yang lain, boleh kita dengar latihan membaca perintah soal yang lain, dipersilakan. Ya tuh belum tuh. Ayo, Bu Yaya. Perintah soal, Bu. Badilul Perintah soal, Bu. badilul badal ya badilul ya Pak, badilul mubtadatil atiyati bidoma iril munasibati. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya, dipersilakan Bu Endri. Perintah soal. Badilul muqtadati al-atiyati bidoma iril munasibat. Iya, baik. Ada lagi yang lain yang ingin ikut serta? Tidak ada? Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, nih yang tadi kita sudah spill ya, sudah kita singgung-singgung, apa maksudnya menyinggung ya, itu. Kita dari segi pengetahuan oke banget. Bagaimana nggak oke? Itu minimal 1,5 jam dengar ceramah cerita dari guru-guru hebat kita tentang bahasa Arab itu begini, bahasa Arab itu begini. Sehingga murid-murid punya banyak cita-cita.
Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin jadi orang hebat. Sekarang pengetahuan itu kita praktikkan. Pada waktu ibu-ibu, bapak sekalian tadi membaca, ada makna gantilah. Ini perintah atau bukan? Perintah. Coba kalau pakai ilmu ibu-ibu, bapak sekalian, kalau perintah dalam bahasa Arab pakai fiil apa? Fiil amr. Badal. Seingat ibu-ibu, bapak sekalian, kalau fiil amr ujungnya bagaimana? Sukun. Nah, kan kita bilang begitu. Yang baca tadi tuh nggak pakai sukun-sukun ya. Karena nyambung, Pak. Biasanya kan kalau nyambung dikasih ditambah harokat, Pak. Jadinya gimana? Oh, kayak halil gitu. Iya, begitu jadinya kalau disambung. Ya, badil. Nah, begitu. Badil. Kalau disambung, badilil. Badil. Salah, badil. Badil. Dari segi pengetahuan enggak, itu kan enggak ada persoalan kan dari segi pengetahuan? Enggak. Enggak, itu dia kita. Jadi ibu-ibu sekalian, dengan demikian kita itu tidak perlu kita dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kita nggak perlu apalagi sampai bentrokan, apalagi kita bertentangan. Enggak, beda kita. Beda kita apa? Kita ambil posisi ini adalah kelas kita yang orientasinya kepintaran, pengetahuan, ibu-ibu, bapak sekalian, praktekkan. Nah, gitu. Wah, Bu Endri pinter, banyak tahu. Iya, terima kasih. Ayo kita praktikkan. Bu Yayah pinter, banyak tahu. Iya, ayo kita praktikkan. Bu Tri pinter, banyak tahu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, ayo kita praktikkan. Bu Sri Lestari pinter, banyak tahu. Ya, alhamdulillah, ayo kita praktikkan. Pak Bambang pinter, banyak tahu. Bu Yuni pinter, banyak tahu. Ya, alhamdulillah, ayo kita praktikkan. Nah, jadi kita praktikkan. Ibu-ibu sekalian, ini kira-kira apa hubungan antara yang depan, yang ingat, lihat yang saya kotakkan ya. Apa hubungan antara yang depan dengan yang belakang? Man'ut na'at. Iya, bagus. Yang lain? Yang mana? Naat. Kalau Man'ut na'at, kata Putri ya, kalau kata Putri itu namanya man'ut na'at. Nah, ya. Kalau kata yang lain? Iya, matut naat. Idem. Iya, bagus ya. Bagaimana cara kita membaca na'at? Mengikuti man'ut. Iya. Mengikuti man'ut itu dalam hal i'rabnya atau dalam hal bunyi akhirnya? Bunyi akhir. Bunyi akhirnya. Ada itu alif lam. Pilihannya ya. Bagaimana cara membaca na'at? Mengikuti man'ut dalam hal bunyi akhirnya apa dalam hal i'rabnya? Bunyi akhir. Bunyi akhir. Yang lain? Ya. Bolehlah. Ini nggak usah golput ya. Ini karena nggak ada hadiah tambahan untuk yang golput. Na'at itu mengikuti man'utnya, yang diikuti itu diantaranya ya. Tuh pilihannya dua ya. Pilihannya dua. Ibu-ibu, Bapak pilih satunya. Bunyi akhirnya apa i'rabnya? Ayo Pak Bambang bersuara ya Pak. Ikut bunyi apa? Kalau tadi Bu siapa? Bu Tri ya, ikut bunyi. Saya kasih 1. Kalau Pak Bambang, ikut bunyi apa ikut i'rab? I'rabnya juga begitu. Jangan pakai juga atuh. Karena ini bukan dikumpulin. Ini pilih 1. I'rab apa bunyi? Nggak apa-apa, Pak. Nggak akan ada apa-apa kok. Nggak akan ada apa-apa. Nggak ada yang denda, nggak ada apa, nggak apa-apa. Pilih aja. I'rab apa bunyi? I'rab bagus. Oke. Bu Tri tadi sudah. Bu Yayah, i'rab apa bunyi? Bunyinya. Oke, bagus.
Berikutnya, Bu Sri, i'rab apa bunyi? Bunyinya. Iya, bagus. Berikut, Bu Yuni, i'rab apa bunyi? Bunyi Pak Guru. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Endri, i'rab apa bunyi? Bunyi. Iya. Ada yang saya belum tanya, Bu Suryana, i'rab apa bunyi? Biasanya i'rab. Oke, Kalau baik. Baik, ibu-ibu sekalian. Ini berhubungan erat walaupun tidak sama. Ya. Apa yang kita sebut dengan i'rab? I'rab itu adalah marfu gitu ya. Mansub, Ya, majrur. itu yang disebut dengan i'rab ya. Marfu, Marfu, mansub, majrur. Majrur. ya. Mansub. Mansub, Bu Yun tadi udah majrur. memilih ya, Bu Yun? Ya, Iya. iya. Pilihannya bunyi ya, Bu Yun ya. Iya. Mm-mm. Marfu, mansub, majrur. Ini namanya i'rab. Sedangkan bunyi itu a, I, i, U. u, gitu. Itu bunyi. Apa bedanya? Gitu. Apa bedanya? Ini marfu, mansub, majrur itu berkaitan dengan posisi kata. Iya. Ya, berkaitan dengan posisi kata. Sedangkan bunyi itu adalah penandanya. Penanda. Misalkan, kalau dia sebagai mubtada, mubtada itu marfu, mansub, apa majrur? Marfu, Oke, bagus. Kalau marfu, tandanya apa? domah, Doma. Bisa domah, bisa yang lain. Tuh. Hah? Ya. Bisa Tergantung. domah, bisa yang lain. tergantung Oke. kedudukannya. Terang ya? Iya, iya. Oke. Ya. Bedakan antara i'rab dengan tanda apa? Bunyi, Tanda i'rab. tanda i'rab. I'rab marfu, tandanya bisa domah, bunyinya u, bisa juga yang Lain. lain. Bisa juga yang. Mari kita lanjut ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh ya. Ini coba baca, gitu ya. Baca ya. Baca. Apa yang kita baca? Nomor 2 coba. Atau ya, boleh ya. Nomor 1 juga boleh. Coba nomor 1 dibaca. Ali, Hadir, Aliyun hadir, hadir. Aliyun kira-kira sebagai apa? tanda, Iya. Berarti kalau dia mubtada, statusnya marfu, mansub, apa majrur? marfu, Marfu ya. Aliyun marfu. Bunyi akhirnya apa? un, Un ya. Ya, bunyi akhirnya un. Kemudian hadirun sebagai apa? Khobar. Kalau khobar statusnya marfu, mansub, apa majrur? marfu, Marfu. Bunyi akhirnya apa? un, Ya. Tuh. Sama-sama marfu, sama-sama berbunyi un gitu ya. iya, Tapi satunya berposisi sebagai mubtada, mubtada, satu lagi berposisi sebagai khobar, Nah, sekarang perhatikan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua. Apa bacanya? At-thalibatu. Tolibatun, ghaibun, Apa Putri? Atau? at-tolibatu, ghaibatun, Iya, baik. At-thalibatu sebagai apa? mubtada, Sebagai mubtada. Kalau mubtada berarti statusnya? Status i'rabnya berarti? Marfu. Apa? Marfu. Bunyi akhirnya? U. Nah, Marfu. itu dia. marfu, Sama-sama marfu,
Aliyun dan at-thalibatu itu sama-sama marfu, Doma. tapi tandanya beda. U. Tandanya beda. Apa tandanya? Yang Iya. pertama itu dommatani Lain. atau dommatain. Kalau yang kedua ini tandanya Doma. domma. Sama domatain. Mengapa beda bunyi akhirnya padahal sama-sama marfu? Karena Karena jenis di- katanya ada yang berbeda. Berbeda. Karena itu ibu-ibu sekalian, man'ut na'at dengan demikian yang diikuti adalah i'rabnya, bukan bunyi akhirnya. Oh, jadi Oke. Robnya. Hmm. Salah. Dengan demikian, coba nih ibu-ibu sekalian ya. Tapi itu bagus kan kita tahu bahwa na'at mengikuti man'ut. Na'at ini al-atiyah. Berarti cara membaca al-atiyah adalah Al-atiyatu. al-atiyatu, kata Bu Yuni. Yang lain? Iya, al-atiyatu. Al-atiyah. Beda. Ya, yang lain? Al-atiyah. Iya, baik. Semua diborong. Tapi Ya. tidak ada Al-atiyatu jarnya. ada, al-atiyata ada, al-atiyati ada. Mana yang tepat? Ya, mana yang tepat? Tentu tidak bisa ditentukan dari hal UAI-nya. Harus ditentukan apakah man'utnya marfu, mansub, atau majrur. Gitu ya. Kalau man'utnya marfu, berarti naatnya Iya. marfu, sehingga nanti kita baca al-atiyatu. Begitu ya? Iya. Ya. Kalau man'utnya mansub, berarti naatnya juga Masuk. mansub. Berarti al-atiyah akan kita baca Atiyata. al-atiyata. Bagus. Nah, kalau man'utnya majrur, berarti naatnya juga ikut Majrur. majrur. Berarti nanti al-atiyah akan kita baca Hati-hati. al-atiyati. Begitu ceritanya. Atiyati. Tapi belum tentu nanti sama ya dari segi bunyi akhir. Mari kita lanjutkan. Menurut pemahaman ibu-ibu bapak sekalian, al-mubtada'at ini marfu, mansub, apa majrur? Mubtada. Al-mubtada, kata al-mubtada'at ini marfu, mansub, apa majrur? Marfu. Kenapa dia marfu? Posisinya apa sehingga dia marfu, Bu Yaya? Karena di situ ada al. Jangan begitu. Al itu tidak menentukan posisi i'rab. Itu yang pakai al itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Itu nggak bisa. Ya, yang lain, yang pakai ilmunya. Kalau alif lam tidak menentukan dia marfu, mansub, majrur. Jatul atiyah. Iya. Tapi Pak, ini al-mubtada ini bukannya jama' muannats salim, Pak. Boleh. Itu tapi kita tidak sedang membahas jenis kata ya. Tapi kita sedang bahas dia marfu atau mansub atau majrur gitu yang kita bahas. Dia bukan sebagai objek ya, Pak? Enggak tahu saya, itu yang saya ingin tanyakan belakangan. Setelah ibu bapak menjawab, dia marfu, mansub, atau majrur. Kalau setelah fiil itu kan adanya sebagai fa'il atau sebagai objek. Terus, jadi kesimpulan ibu, dia marfu, mansub, apa majrur? Dia mansub, fathah. Oke, bagus, mansub. Karena dia Ya. sebagai maf'ul bih. Iya, oke, bagus. Itu ilmunya nyambung. Maf'ul bih, mansub, oke. Yang lain, silakan. Iya sama Kalau Pak yang Guru. tadi yang ilmu Bu Yayah nggak bisa kita terima. Dia marfu karena pakai alif lam. Nggak bisa itu. Nggak ada cerita begitu. Ya, mohon maaf ya Bu. Ada. Ayo, ada yang mengatakan dia majrur? Majrur kecuali dia Ada yang Ada. mengatakan dia majrur? tidak ada. Oke, baik. Nah, karena ada cuma dua usulan, dari dua usulan tersebut yang bisa kita terima adalah
Al-mubtada'at ini mansub. Mansub. Oke? Iya. Ya. Karena al-mubtada'at ini mansub, maka al-atiyah juga dia Mansub. mansub gitu. Berarti kalau al-atiyah mansub, maka cara baca ujungnya adalah A. al-atiyata. Atiyata. Al-Atiyata. Nah, sekarang kita lanjut. Al-mubtada'at tadi mansub, marfu atau majrur? Mansub. Mansub. Dia jenis katanya apa kata Bu Endri? Jamak muannas salim. Ya bagus. Jamak muannas salim kalau dia mansub bunyi akhirnya adalah Nasro. kasroh. Berarti dia dibaca Hati-hati. al-mubtada'at enggak itu. Hati-hati mah naat. Mubtada'ati. Al-mubtada'ati. Tuh. Maka badil al-mubtada'ati al-atiyah Hati-hati. al-atiyata. Oh, tetap. Kok tetap? Gimana maksudnya? Kapan berubahnya? Nah, tadi katanya naat mengikuti maksudnya. Iya, karena itu kita katakan ikutnya itu bukan bunyi, ikutnya i'rabnya. Oh, i'rabnya kayak Mubtada'at mansub tidak? mubtada'at mansub. Mansub. Al-atiyah mansub tidak? Mansub. Mansub. Ah ya sudah ikut namanya. Kalau bunyi tidak bisa ikut karena jenis katanya beda. Al-mubtada'at ini jamak muannas salim. Tanda nasabnya fathah. Al-atiyah ini mufrad muannas. Tanda nasabnya fathah. Sama-sama nasab tetapi bunyi akhirnya Beda. beda. Karena itu sekali lagi ibu-ibu yang diikuti oleh naat dari man'ut adalah i'rabnya, bukan langsung pada bunyi Bunyi. akhirnya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita membaca secara lengkap? Coba ibu-ibu apa sekalian? Badil Mubtada'ati. Iya. Badil al-mubtada'ati al-atiyata bidhoma iri al-munasibati. Iya. Baik. Ya, itu sederhana ya, ibu-ibu. Nah, nanti kita baca sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri kan ada titik-titik ya. Titik-titik itu diganti dengan domir yang sesuai. Terima kasih ibu-ibu apa sekalian. Ini mudah-mudahan menjadi pertanda, ini menjadi awal bagus untuk kebersamaan kita semua. Ini hadir nih. Siapa yang tidak hadir, tidak ada kecuali yang berhalangan. Jadi semua hadir Pak Guru, hadir semua. Tapi kok jumlahnya kurang? Itu yang berhalangan. Semua hadir, kecuali yang berhalangan. Terima kasih, kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Guru. Selesai sudah kita istirahat. Hari ini selesai ya Bu. Hari ini kita tidak